Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummu Afif Farihah NIM 192121058 dari kelompok 2. Di pertemuan ke-6 ini, yaitu mata kuliah Tafsir Al-Quran Prodi Hukum Keluarga Islam, saya akan menyampaikan materi mengenai tokoh Syed Qutb. Dari tokoh tersebut, saya akan memaparkan mengenai biografi, pemikiran, metode tafsir, dan sebagainya. Yang pertama adalah biografi Syed Qutb. Nama lengkap Syed Qutb adalah Syed Qutb Ibrahim Hussein Zadzili. Ia lahir di Mausyah, Provinsi Asyut, Mesir, pada tanggal 19 Oktober 1906. Ia dibesarkan di dalam keluarga yang menitik beratkan ajaran Islam dan mencintai Al-Quran. Ia merupakan anak tertua dari 5 bersaudara. Ayahnya bernama Al-Hajj Qutb bin Ibrahim dan ibunya bernama Sayyidah Nafis Qutb. Ayahnya merupakan seorang petani dan menjadi anggota komisaris Partai Nasional di desanya. Syed Qutb memulai pendidikannya di sekolah dasar yang berada di desanya. Dalam usia 10 tahun, ia telah selesai menghafalkan 30 juz Al-Quran. Pada tahun 1921, Syed Qutb berangkat ke Kairo untuk melanjutkan pendidikannya di Madrasah Sanawiyah. Pada masa mudanya, ia pindah ke Helwan untuk tinggal bersama pamannya yang bernama Ahmad Hussein Utsman. Dia merupakan seorang jurnalis. Pada tahun 1925 Masehi, dia masuk ke institusi diklat keguruan. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di Universitas Dar al-Ulum hingga memperoleh gelar sarjana dalam bidang sastra, sekaligus diploma pendidikan pada tahun 1928 Masehi. Latar belakang politik Syed Qutb. Awal karir politiknya, Syed Qutb menjadi anggota Partai Wafd hingga tahun 1942. Namun, dia keluar dari partai tersebut dikarenakan partai tersebut berkhianat demi kepentingan Inggris. Setelah itu, ia bergabung dengan Partai Sya'diyin selama 2 tahun. Namun, dia keluar lagi. Kemudian ia bergabung dengan Jamaah Ikhwan Al-Muslimin. Di sana, ia menjadi anggota aktif, mengikuti kegiatan jamaah, menulis artikel keislaman, baik itu di dalam koran maupun majalah. Syed Qutb adalah murid Abbas Al-Aqad dalam bidang sastra. Di pertengahan tahun 1940-an, Syed Qutb mulai mengkaji Al-Quran dengan pendekatan sastra. Ia menulis sebuah buku tentang ilustrasi artistik dalam Al-Quran, Al-Tashwir fi Al-Fani fi Al-Quran. Setelah itu, ia mengkaji Al-Quran dengan pendekatan pemikiran. Kemudian melahirkan pemikirannya mengenai keadilan sosial dalam Islam, atau disebut dengan adalah al-ijtimaiyah fi al-Islam. Sesudah ia beralih dari sastra, kritik, sajak, dan narasi menuju pemikiran Islami, dakwah kepada reformasi, memerangi kerusakan dengan pijakan Islam. Akhirnya, ia dengan tegas dan berani memerangi indikasi atau gejala kerusakan politik dan sosial, serta melontarkan dakwaan-dakwaan terhadap kelompok-kelompok destruktif. Di antara kelompok-kelompok destruktif yang secara langsung terpukul oleh kritikan Syed Qutb adalah raja dan orang-orang di sekitarnya serta para pembesar yang bertanggung jawab terhadap negara Mesir. Pada akhirnya, mereka mengirim Syed Qutb ke Amerika dengan alasan tugas ilmiah dan belajar tentang metode pengajaran. Namun, pada dasarnya Syed Qutb ditugaskan ke Amerika itu memiliki tujuan ganda. Yang pertama, para penguasa Mesir ingin melepaskan diri dari Syed Qutb. Dan yang kedua, harapan sekembalinya dari Amerika, Syed Qutb menjadi seorang murid Amerika yang tercetak dengan peradaban Amerika.
Saat Mesir di bawah kepemimpinan Gamal Abdel Nasir atau pada masa menghadapi revolusi, hubungan antara Syed Qutb dengan pemerintahan Nasir cukup dekat, terlebih saat revolusi berhasil dilakukan. Ia begitu sangat dihormati oleh para tokoh revolusi atas jasa-jasanya yang begitu penting. Bahkan mereka menawarkan jabatan menteri serta kedudukan tinggi lainnya, namun ditolak oleh Syed Qutb. Tetapi ketika Ikhwan pertama kali berlawanan dengan pemerintah revolusi pada tahun 1954, Syed Qutblah orang terdepan yang tercatat dalam daftar yang ditangkap bersama puluhan ribu anggota Ikhwan dengan tuduhan percobaan pembunuhan atas diri Nasir. Ia dijatuhi 15 tahun penjara oleh Mahkamah Revolusi. Di penjara ini, ia berkesempatan menulis sejumlah kajian keislaman yang bernuansa pergerakan dan menyempurnakan tafsir fi zidadil Qur'annya. Pada tahun 1964, Syed Qutb dibebaskan. Namun tidak lama dia hidup di luar penjara, Syed Qutb kembali masuk ke dalam penjara. Hal itu terjadi pada tahun 1965. Setelah dilakukan penyiksaan secara sadis, Mahkamah Revolusi menjatuhkan hukuman mati pada tanggal 21 Agustus 1966 terhadap Syed Qutb dan dua tokoh pergerakan Islam di Mesir, yaitu Abdul Al-Fattah Ismail dan Muhammad Yusuf Hawass. Syed Qutb banyak meninggalkan warisan keilmuan yang tertuang dalam bentuk tulisan. Tulisan-tulisannya terkait dalam berbagai bidang, di antaranya dalam tafsir Al-Quran, sastra, politik, dan kajian keislaman lainnya. Karya-karya tersebut banyak yang diterbitkan dan diterjemahkan dari bahasa Arab ke dalam berbagai bahasa, seperti dalam bahasa Persia, Turki, Urdu, Inggris, dan Indonesia. Salah satu karya yang monumental adalah tafsir Al-Quran 30 juz atau disebut dengan Fi Zidadil Al-Quran. Pemikiran-pemikiran Syed Qutb. Corak pemikiran Syed Qutb dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran dalam kehidupannya. Ketika masih muda, Syed Qutb menjabat sebagai seorang sastrawan. Kemudian keilmuannya bertambah setelah ia kembali dari Amerika, sampai ia bersama dengan sahabatnya dimasukkan ke dalam penjara pada akhir tahun 1954. Pada tahun tersebut, Syed Qutb berhasil menyelesaikan tulisannya dengan judul Ma'rakatul Islam Warrosimayyah As-Salam Al-Alami Wal Islam dan Fi Zidadil Al-Quran. Fase pemikiran Syed Qutb terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap pemikiran kedua, tahap pemikiran sebelum mempunyai orientasi Islam. Kedua, tahap mempunyai orientasi Islam secara umum. Yang ketiga, tahap pemikiran berorientasi Islam militan. Pada saat tahap Islam militan, Syed Qutb sangat muak dengan westernisme, kolonialisme, dan penguasaan Mesir. Pada fase ketiga ini, Syed Qutb menjadi aktif dalam memperjuangkan Islam dan menolak segala bentuk westernisasi. Syed Qutb juga berpendapat bahwa Al-Quran merupakan acuan pertama dalam pengambilan hukum maupun mengatur pola hidup masyarakat, karena telah dianggap jalan untuk menuju kepada Allah SWT. Tafsir Fi Zidadil Al-Quran. Di dalam tafsirnya, ia menggunakan metode pemikiran yang bercorak tahlili, yang mempunyai arti bahwa menafsirkan Al-Quran ayat demi ayat, surat demi surat, dari juz pertama hingga juz terakhir, yang dimulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Syed Qutb menulis tafsir Fi Zidadil Al-Quran dalam rentang waktu antara tahun 1952 sampai 1962. Syed Qutb mempunyai metode tersendiri dalam memberi tafsir Al-Quran, yaitu dengan melakukan pembaharuan dalam bidang penafsiran dan mengesampingkan pembahasan yang dirasa kurang begitu penting dari bahasa. Salah satu yang menonjol dari corak penafsiran Syed Qutb adalah
dilihat dari segi sastra dan istilah-istilah sastrawan yang bersifat sajak, nagom, untuk melakukan pendekatan dalam menafsirkan Al-Quran. Dalam penulisan tafsir Zilalil Al-Quran terbagi ke dalam 3 tahap. Tahap pertama, Fi Zilal Al-Quran dalam majalah Al-Muslimun. Pada penghujung tahun 1991, Syed Syahid Ramadan menerbitkan majalah Al-Muslimun, yaitu sebuah majalah pemikiran Islam yang terbit setiap bulannya. Pemilik majalah tersebut memohon kepada Syed Qutb supaya ikut berpartisipasi menulis artikel bulanannya. Episode pertamanya dimuat dalam majalah Al-Muslimun edisi ketiga yang terbit bulan Februari tahun 1992. Dimulai dari surat Al-Fatihah dan diteruskan dengan surat Al-Baqarah dalam episode-episode berikutnya. Syed Qutb mempublikasikan tulisannya dalam majalah ini sebanyak 7 episode secara berurutan. Tafsir ini sampai pada surat Al-Baqarah ayat 103. Tahap kedua, Fi Zilal Al-Quran menjelang ditangkapnya Syed Qutb, yaitu pada akhir episode ke-7, Fi Zilal Al-Quran dalam majalah Al-Muslimun. Ia mengumumkan pemberhentian episode ini dalam majalahnya, karena ia akan menafsirkan Al-Quran secara utuh dan dalam kitab atau tafsir tersendiri, yang akan ia luncurkan dalam juz-juz secara bersambung, dan masing-masing episode akan diluncurkan pada awal setiap 2 bulan sekali. Juz pertama dari Fi Zilal Al-Quran terbit di bulan Oktober tahun 1952. Syed Qutb memenuhi janjinya kepada para pembaca, sehingga ia meluncurkan 1 juz dari Fi Zilal Al-Quran setiap 2 bulan. Pada periode antara Oktober tahun 1952 dan Januari tahun 1954, ia telah meluncurkan 16 juz dari Fi Zilal Al-Quran. Selanjutnya adalah tahap ketiga. Syed Qutb menyempurnakan Fi Zilal Al-Quran di penjara. Syed Qutb berhasil menerbitkan 16 juz sebelum ia di penjara. Ketika di dalam penjara itu, ia menerbitkan 2 juz Fi Zilal Al-Quran. Namun, tidak lama kemudian, Syed Qutb kembali lagi ke penjara. Pada tahap pertama di penjara, ia tidak menerbitkan juz-juz baru dari Fi Zilal Al-Quran, karena ia dijatuhi berbagai siksaan. Hal itu sangat berdampak pada tubuh dan kesehatan Syed Qutb. Penyiksaan terhadap Syed Qutb pun berhenti, dan ia tinggal di penjara Liman Turrah. Di sana, dia mengkonsentrasikan untuk menyempurnakan tafsirnya dan menulis juz-juz Fi Zilal Al-Quran berikutnya. Di dalam peraturan penjara tersebut menetapkan bahwa orang yang dihukum tidak boleh menulis atau mengarang. Namun, bila sampai ketahuan melakukan hal tersebut, maka ia akan disiksa lebih keras lagi. Namun, pihak penerbit tidak terima karena Syed Qutb tidak menyempurnakan penulisannya tersebut. Akhirnya, pemerintah memilih untuk mengizinkan Syed Qutb untuk menyempurnakan Fi Zilal Al-Quran dan menulis di dalam penjara sebagai ganti rugi terhadap penerbit. Tafsir Fi Zilal Al-Quran karangan Syed Qutb terdiri atas 8 jilid, dan masing-masing jilidnya yang diterbitkan dari Al-Syuruq, Mesir, mencapai ketebalan rata-rata 600 halaman. Term Zilal yang berarti naungan sebagai judul utama tafsir Syed Qutb. Tafsir Zilal adalah tafsir yang fenomenal, yang hadir dengan corak yang khas dan berbeda dengan tafsir pada umumnya. Dalam tafsirnya diuraikan kolerasi ayat serta menjelaskan hubungan maksud ayat-ayat tersebut satu sama lain. Begitu pula diuraikan latar belakang turunnya ayat atau sebab nuzul dan dalil-dalil yang berasal dari Al-Quran, Rasul atau sahabat maupun para tabi'in yang disertai dengan pemikiran rasional atau ra'yu. Kerangka metode tahlili yang digunakan Syed Qutb tersebut terdiri atas 2 tahap. Yang pertama,
Syed Qutb hanya mengambil dari Al-Quran saja, sama sekali tidak ada berbagai rujukan, referensi, dan sumber-sumber lainnya. Di tahap kedua, sifatnya sekunder, serta penyempurnaan bagi tahap pertama yang dilakukan Syed Qutb. Dengan metode yang kedua ini, Syed Qutb dalam menggunakan rujukan sekunder tidak terpengaruh terlebih dahulu dengan satu warna pun di antara corak-corak tafsir dan takwil. Sebagaimana hal itu juga menunjukkan tekad ia untuk tidak keluar dari riwayat-riwayat yang sahih dalam tafsir al-Ma'syur. Dalam upaya memperkaya metode penafsirannya tersebut, Syed Qutb selalu mengutip penafsiran-penafsiran ulama lainnya yang sejalan dengan alur pemikirannya. Adapun rujukan utama Syed Qutb dalam mengutip pendapat-pendapat ulama adalah merujuk pada beberapa karya tafsir ulama yang diklaim sebagai karya tafsir bi al-Ma'syur. Kemudian merujuk juga pada karya tafsir bi al-Ra'i. Dari sini dapat dipahami bahwa metode penafsiran Syed Qutb juga tidak terlepas dari penggunaan metode tafsir muqaran. Corak penafsirannya. Salah satu yang menonjol dari corak penafsiran tafsir fi Zilalil Al-Quran adalah mengetengahkan segi sastra untuk melakukan pendekatan dalam menafsirkan Al-Quran. Sisi sastra terlihat jelas, dapat kita lihat pada barisan pertama. Akan tetapi, semua pemahaman uslub Al-Quran, karakteristik ungkapan Al-Quran, serta zauq yang diusung semuanya bermuara untuk menunjukkan sisi hidayah Al-Quran dan pokok-pokok ajarannya untuk memberikan pendekatan pada jiwa pembacanya pada khususnya dan orang-orang Islam pada umumnya. Syed Qutb sudah menampakkan karakteristik seni yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam permulaan surat Al-Baqarah misalnya, akan kita temukan gaya yang dipakai Al-Quran dalam mengajak Madinah dengan gaya yang khas dan singkat. Dengan hanya beberapa ayat saja dapat menampakkan gambaran yang jelas dan rinci tanpa harus memperpanjang kalam yang dalam ilmu balaghah disebut dengan itnab. Bisa dikatakan bahwa tafsir fi Zilalil Al-Quran dapat digolongkan ke dalam tafsir al-adabi al-ijtimai atau sastra budaya dan kemasyarakatan. Dari pemaparan materi tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu Syed Qutb adalah seorang penulis, kritikus, serta tokoh pergerakan. Sepanjang hidupnya, Syed Qutb telah menghasilkan lebih dari 20 karya dalam berbagai bidang. Dalam bidang tafsir, ia salah satu karyanya yang monumental yaitu dalam bidang tafsir yang disebut fi Zilalil Quran, yaitu sebuah tafsir dalam 30 juz. Tafsir fi Zilalil Quran termasuk salah satu kitab tafsir yang mempunyai terobosan baru dalam penafsiran Al-Quran. Selain mengusung pemikiran-pemikiran kelompok yang berorientasi untuk kejayaan Islam, salah satunya yang menonjol dari corak penafsirannya adalah mengetengahkan segi sastra untuk melakukan pendekatan dalam menafsirkan Al-Quran. Dilihat dari corak penafsirannya, tafsir ini digolongkan ke dalam tafsir tahlili atau juga dapat digolongkan ke dalam tafsir al-adabi al-ijtimai atau sastra budaya dan kemasyarakatan. Demikian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan mungkin pemaparan saya yang terlalu cepat serta kurang paham atau belum bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Apabila jika terdapat pertanyaan mengenai pemaparan materi yang telah saya sampaikan, bisa ditanyakan dan kita diskusikan bersama di forum kelas nanti. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.